nestapa. Hanya ada bahagia Lapak Ranca. Hai Bruces, sehat-sehat ya semuanya yang ada di sana. Ketemu lagi sama kita Lapak Ranca di Taman Ada Project. Kita ketemu lagi di program setiap mingguannya ada UMKM yang akan kita blow gitu ya, yang akan kita udarakan. Wah kayak di radio aja udarakan. Ini penting banget ya karena UMKM ini adalah salah satu alat, salah satu roda-roda yang akan memutar perekonomian Indonesia menjadi lebih maju lagi. Seperti biasa kami akan selalu mengingatkan, sekarang bukan 3M lagi loh ya, ada tambahannya 2 lagi. Dikarenakan kitanya sih gak sadar-sadar jadinya virusnya gak segera berlalu. Tetap kita harus mencuci tangan, memakai masker, menjaga jaraknya, kemudian menghindari kerumunan dan mengurangi aktivitas di luar. Jadi 5M, demi keamanan semua mari kita sama-sama sadar untuk menjalankan itu ya Bruces. Biar kalau jualan kayak gini nih biar lebih enak gitu. Apalagi ntar lagi mau masuk puasaan nih. Kalau udah mau masuk puasaan itu yang ada orang kan ngabuburitnya itu mesti anjang sana anjang sini terhadap para pejuang ini cuan gitu ya. Jadi agar supaya nanti tetap kita bisa jualan ya Kak. Tahun lalu itu kan kita agak nestapa diganakan kan sepi, jualan nggak bisa akhirnya kita jualan online. Tetap sih kayaknya ini bakal seperti itu. Cuman agar supaya lebih kondusif lagi mohon kesadaran dari kita semua. Kali ini udah memasuki season 2021 di bulan-bulan awal-awal, di awal-awal tahun 2021 kita masih menghadapi seperti ini ya tapi nggak apa-apa. Tetap kita jalani dengan bahagia saja agar supaya tidak terkena sakit ya. Aku punya narsum keren. Ini masih di wilayah-wilayah sekitaran lokasi kita ya. Masih di sekitar Simpang Sulfat Selatan. Seorang pejuang ekonomi keluarga. Ini tangguh banget. Yang saya tahu usianya sih enggak muda. Sudah tidak muda tapi luar biasa semangat dalam mengisi kehidupannya dengan sesuatu yang sangat manfaat. Nah manfaatnya itu akhirnya bisa menghasilkan dan menyekolahkan dan sebagainya. Penasaran dong ya, penasaran lah. Karena cerita-cerita yang seperti ini nih banyak diketahui oleh Bruces semua yang ada di rumah. Taunya orang tuh kalau sudah usaha itu kekayaannya aja, hasilnya aja. Atau penampakan fisiknya aja. Bagaimana seluk beluknya, bagaimana roller coasternya kehidupan. Nah mari kita kenalan dulu sama Sus Erni. Hai Sus. Hai. Iya kan manis banget. Hai gitu dong. Tapi sudah mencakup semuanya. Sus cerita dulu dong, kenalan dulu. Siapakah Sus Erni ini? Saya Erni, Bu Erni, alamat Simpang Sulfat Selatan. Erni aja gitu? Erni Yuningsih. Oh iya, oke. Alamat Jalan Simpang Sulfat Selatan dan di situ saya Jualan apa? Jualan masakan Jawa Sultan. Oh warungnya namanya Warung Sultan. Warung Sultan, masakan Jawa Sultan. Jadi Bruces di sekitar kalau misalnya Anda sedang melewati daerah Sulfat ya, itu kan ada perempatan tuh. Perempatan tuh kalau ke kiri itu ke Pandanwangi, kita yang ke kanan. Ke kanan itu namanya Simpang Sulfat Selatan. Nah di sepanjang Simpang Sulfat Selatan itu bakal ketemu yang namanya Warung Sultan. Warung Sultan itu masakan Jawa ya, Masakan Jawa. spesialis masakan Jawa. Jadi saya juga sebenarnya bukan baru tahu, cuman akhir-akhir ini menjadi sering banget intens karena udah tahu rasanya, udah ngerasain. Jadinya aku oh iya, tapi ternyata setelah kenal, tapi enggak sih orang ini oma yang biasa nganter cucunya ke sekolah kayak jadi udah kenalnya udah lama. Nah akhirnya aku baru tahu oh Warung Sultan ternyata punya cerita yang dibalik itu punya cerita yang dahsyat juga gitu ya. Oke untuk awal-awalnya nih Sus Erni. Ini Warung Sultan ini sebetulnya usaha dari awal atau maksudnya baru-baru sekarang aja itu adanya? Baru-baru sekarang kayaknya Bu Deni. Baru-baru sekarang ya? Iya. Kira-kira apa setahun, 2 tahun, 3 tahun? 5 tahun.
Oh ya lama. 5 Enggak. tahun baru. Baru Masuk 5 tahun baru maksudnya. 5 tahun. Belum yang 25 tahun. Iya. Enggak seperti ATK-nya itu kan sudah lama banget. Loh berarti Hampir sebelum itu ada ATK? ada ATK. Loh. Berarti banyak bidang usaha ini. Enggak sekedar kuliner aja. Ya, memanfaatkan tempat. Memanfaatkan Lokasi, tempat. lokasi. Lokasinya namanya strategis di pinggir jalan sih ya. Iya. Oke cerita dulu deh kalau gitu. Awalnya dulu Ses Eni bergelut di bidang yang namanya mencari cuan. Nah, itu berawal dari mana nih? Saya dulu dari Silikat. Silikat itu Purwantoro. Oh di Jalan Silikat, Purwantoro. Oke. Tahun 89 saya transmigrasi ke sini ya. Transmigrasi, iya kan kita udah beda pulau. Beda beda Iya. provinsi. Iya, di sini pelabuhan, di sana kan Iya, betul. Silikat. Saya transmigrasi ke Simpang Sulfat. Setelah itu tahun 96 saya membuka bedak. Toko Di mana tuh? Di Silikat. Sulfat sini. Oh di Sulfat, oh sudah pindah itu ya. Sudah habis transmigrasi itu. Terus Bedak. bedak rokok itu, rombong rokok istilahnya. Oh iya, Itu dan zaman rombong dulu rokok, istilahnya rombong ya. Ya, kita kan modalnya masih kecil. Rokoknya aja eceran. Ya. Diecerkan. Permen juga Eceran. anak SD eceran juga. Gitu. Setelah itu lama-kelamaan kita mundur ke dalam rumah. Oh diperbesar? Enggak, Diperluas? mundur aja. Oh mundur Rombongnya aja. minggir di ruang tamu kita. Ada sembako, ada ya kebutuhan orang masyarakat sekitar lah gitu. Setelah itu lama-kelamaan kita ya main BRI juga. Oh iya. Ya menggunakan fasilitas ya. Setelah itu semakin besar tokonya boleh dibilang dulu paling besar di Simpang Sulfat ini. Toko saya itu paling lengkap. Mulai dari peniti sampai jarum. Ada semua. Ada semua. Apa yang sampai nggak dijual? terasi. Ya. Palu gak ada deh Bang ya. Palu mau kita ada ya. Iya gitu. Setelah itu lama-kelamaan tahun 2008 Oh iya lama juga ya. Dari 96 ke 2008. Lama itu. kita bergabung di Pos PAUD cetusan Pak Lurah. Ya. Oh Gitu. jadi waktu itu jadi ibu guru nih. Iya, kita sambil di situ. 2008 betul. Dari Awalnya depan. ada pos PAUD ya. Pos PAUD kita ya dulu yang ngerintis bareng-bareng sama Iya. Bu kader PKK. Kader PKK betul. Ya setelah itu terus 2 tahun 3 tahunan lah sampai 2013. 2013. Kita memperbesar toko lagi. Akhirnya saya resign dari Resign PAUD dari itu. PAUD. Waduh sudah banyak duitnya. Enggak juga karena tuntutan anak semakin banyak Bu Deni. Iya sekolah tentunya. Kan kalau di PAUD kita kan sosial istilahnya. Iya betul. Terus banyak waktu kita yang terbuang di situ karena toko sering tutup, anak-anak masih kecil-kecil. Oh gitu. Kita fokus lagi ke peracangan itu istilahnya ya dulu toko kelontong. Toko kelontong. Kalau dulu. Setelah itu terus kita tekuni lama-lama kok semakin surut toko tersebut. Oh, semakin surut ya? Iya. Semakin surut. Semakin surut. Oh. Karena persaingan Iya, ketat. zaman sudah menggerusnya. Iya. Kalau emang zaman dulu konsep kita kelontongan-kelontongan itu kan Iya. kayak emang satu nggak ada saingan. Iya. Ya kan. Nggak ada Terus saingan. kemudian awal-awal itu sebagai kayak trendsetter ya, pembuat Iya. stand dulu ya. Iya. Jadi kayak punya tuku-tuku gitu tuh. Masyarakat belum ada yang punya, jadi waktu itu berkembang pesat. Saat Tapi berjalannya waktu, berjalannya waktu ada Indomaret, Alfamaret, Swalayan, Maret yang lain ya gitu ya. Ya, setelah itu, nih gini saya nggak boleh patah semangat. Apa ini anak-anak semakin besar? Kita kan maaf, saya termasuk single parent Single di situ. parent. Oh iya. Gimana untuk Waduh ini membesarkan fighter anak-anak ini ini? ya. Ya. Terus saya rapat sama anak-anak. Gimana anak? Ini barang mama banyak yang expired ini. Ini sampo expired. Gimana kalau diganti alas tulis mah? Oke. Kita rombak. Stationery. Nah, stationery. Kita rombak, kita sisihkan semua yang expired itu. Setelah itu kita buka kembali seperti apa itu maksudnya
yang agak modern lah. Agak modern. Ya. Menyesuaikan zaman. Menyesuaikan zaman, kita rombak toko menjadi Artika itu, kita bikin kaca. Ya yang dulu kan yang di display di kaca gitu ya. Terus yang anak-anak bisa ngambil sendiri. Etalase bikin seperti, baru semua. Iya bikin baru semua. Seperti minimarketan tapi pada ATK, umumnya. pada umumnya gitu biar nggak ketinggalan. Nah di situ kita mulai lagi Bu Deni. Berjuang lagi dari awal. Gitu alhamdulillah anak-anak itu semua jujur. Pada gitu saat itu. Jadi mendukung sekali gitu loh Bu Deni. Iya. Meskipun ada kotaknya mama isi berapa aja. Ma boleh saya minta uang. Itu aduh jempol sekali anak-anak itu. Jadi di situ saya ikut ya kesusahan itu termasuk dari anak-anak juga. Tidak ada yang istilahnya itu ngerokoti gitu loh Bu Deni. Iya. Di situ ya. Kalau saya masak di belakang, anak-anak yang juali ATK di muka. Wah kooperatif ya, Iya, bekerja sama. Enggak kuat untuk bayar karyawan. Karyawannya anak-anak semua. Saat itu yang paling besar umurnya berapa? Saat itu yang paling Yang bisa besar, dititipin toko itu? paling SD. Oh SD sudah bisa Iya. jaga toko ya? Yang besar itu SMP. Oh SMP. Yang besar SMP, yang laki itu sambil ngegame dia itu jaga toko. Gitu. Bisa diandalkan, semuanya. bisa diandalkan. Yaitu bisa buat kebutuhan sehari-hari, bisa nabung gitu untuk nanti kuliahnya anak ini gitu Bu Deni. Dari stationery itu Dari sudah stationery. bisa jalan? Ya. Padahal single parent nih? Single parent. Putra panjenengan berapa sih Mbak? 4, ya ampun Mbak, bayangin aku. Iya. 4 semuanya sekolah. Yang paling besar SMP. Dulu SMP, terus kemudian 3 adiknya di bawah. Itu yang lagi kecil belum sekolah. Oh yang kecil belum sekolah Masih dulu. punya anak bayi ya? Iya masih 3 tahun, 4 tahun? belum Belum PAUD sampai? kok dulu itu. Belum PAUD. Waduh berarti PAUD. masih 3 tahunan Masih ya, 3 4 tahunan gitu ya. iya. Itu Wah saya luar sudah biasa sendiri. itu. Dan anak-anak bisa diandalkan untuk Bisa diandalkan. bekerja sama. Alhamdulillah di situ saya Iya. bersyukur. Itu sampai tahun berapa itu stationery? Bertahannya? Sampai sekarang ini. Oh sampai sekarang masih ada Ya, stationery-nya. Wah masih luar ada. biasa tuh. Di perjalanan selama membesarkan anak-anak dengan toko stationery itu, ada lagi nggak kegiatan maksudnya yang menambah income-nya gitu? Ya kan kemarin ada Smart Friend itu. Terus Bu saya dilayani makan dong. Berapa orang kamu? 25 Bu saya Smart Friend gitu. Oke. Di mana sih ada ini ada gerai Smart Friend-nya? Sebelahnya Alfamid itu kan Smart Friend yang merah itu. Oh Belakangnya soto dulu sate kacang ada ya. dulu ada Tapi itu di depan-depan sudah ada ruko. Ada ruko sudah. Oh iya berarti ya enggak terlalu jauh juga. Maksudnya enggak terlalu lama gitu ya. Belum. Iya. Oh dari stationery terus kemudian Situ saya Smart Friend. Smart Friend melayani Smart Friend. pegawai-pegawai Smart Sales Friend. Smart Friend yang jumlahnya 30 orang. Loh awalnya dari mana tahu kok itu para Smart Friender itu? Ya itu kan nggak ada warung dulu itu. Oh dulu nggak ada ya di depannya? Oh, belum ada warung dulu itu. Oh gitu ya. Ayo Bu gitu. Oke pagi sarapan pecel anak-anak gitu. Hanya melayani mereka ya? melayani mereka. Hanya melayani. Hanya melayani mereka sambil anak-anak itu kayak briefing di situ. Di rumah ibu? Di garasi itu. Di garasi itu, iya, sama iya. ngopi sama apa. Terus itu lama setelah sematan tutup saya ikut tutup. Wah. Saya nggak pede soalnya. Sematan ikut tutup. Setelah itu lama-lama, Bu nggak jualan lagi ta? Ya nanti terus saya tahun 5 tahun mundur lah dari sekarang itu saya berusaha buka kuliner, ya yaitu alhamdulillah orang-orang kayaknya ya seperti Bu Deni juga kayaknya Jadi pelanggan. percaya dengan itu saya semakin pede. Lanjut sampai sekarang itu. Luar biasa. Itu ternyata perjuangannya itu nggak semudah itu. Ya. Tapi sih emang kayaknya kalau kita ngelihatnya dari luar sih kan nggak kelihatan betapa perjuangan itu. Ya. Kita break sesaat karena kita akan bagi pengalaman-pengalaman tentang jatuh bangunnya usahanya Sis Erni ini. Ya, Sis Bur, jangan kemana-mana.
kita bakal dengar dengan seksama perjuangan seorang single parent dengan 4 anaknya yang kebetulan ya memang teamwork sudah karena benar-benar yang bisa dibangun, bisa banget dibangun sehingga anak-anak sangat bisa diandalkan, ya kan? Oke, we'll be back after this. Lapak Rancak. Balik kita di Lapak Ranca masih sama Sus Eni yang punya warung Sultan namanya di Simpang Sulfat Selatan. Sus, aku tadi masih penasaran ya. Stationery itu segede apa bisa menghidupi 4 anak itu, Sus? Sebetulnya juga enggak terlalu besar. Soalnya kalau besar itu modalnya besar stationery itu. Stationery memang gede ya modalnya? Iya gede. Kan dari alat kantor sampai alat sekolah itu besar sekali Bu Deni. Waduh, iya ya barangnya mentah. Tapi kan maksudnya bukan hari-hari kebutuhan ya kan? Iya. Itu dulu sampai bisa membuat bertahan hingga detik ini tuh gimana caranya kalau stationery? Karena kan, oh ya kita dekat sekolah ya. Iya kita dekat sekolah. Tapi kan maksudnya dari dekat sekolah ya cuma sekolah 1 gitu. Iya. Tapi saya di situ itu kalau boleh dibilang itu saya jemput bola Bu Deni. Jemput bola. Iya. Jemput bola itu istilahnya gini. Kalau ada anak 1 beli tongkat, Bu Eni saya beli tongkat, koncomu butuh tongkat berapa? Akhirnya satu kelas butuh tongkat semua. Kamu iya. ke sekolahan, tunggu di sekolahan, terus saya ke sekolahan. Berapa yang butuh tongkat? 50, saya ambil ke pasar langsung 50 tongkat kita bagi ke sekolahan. Oh gitu, Lumayan luar gede. biasa ya jemput bola tuh kayak gitu. jemput bola Harus bener-bener yang maksudnya effortnya banyak, usahanya banyak tuh kayak gitu tuh ya. Gitu. Tapi kan jadi akhirnya ya. Ya kalau Akhirnya ada ketemu. orang anak 1 beli buku gambar gitu ya Bu Deni ya. Ini mesti kelas butuh buku gambar, saya bilang gitu. Gitu ya. Gitu. Ya. Saya bilang, nak ini kalau ada anak-anak bilang beli buku gambar, ini kan buku gambarnya kurang. Suruh tunggu di sini. Saya lari ke pasar Bu Deni. Ambil. Untungnya nggak jauh ya Nggak lokasinya jauh, ya. ya. Kita ngebut ke sana. Kulaan secepat kilat. Ke Sumber Lancar sana. Hmm. Kita ambil buku gambar. Akhirnya buku gambar itu 50 piece itu terjual semua. Seketika. Wah. Gitu. Kita jemput Ini bola di memang situ. ya, maksudnya jiwa-jiwa dagangnya itu udah yang numbuh banget ya. Maksudnya yang betul-betul nangkep kesempatan itu Iya. jago. Ya Emang. kayaknya itu memang modal dasar para entrepreneur tuh kayak gitu ya. Iya. Grab and pick, choose dengan Iya. sangat cepat gitu Ya, ya. memang. Saya Wah luar seperti itu dari biasa. dulu. Dan kayak gitu tuh sudah bisa bisa diandalkan ya cara-cara Iya. kerja seperti itu ya. Bu Deni lumayan sekali di situ. Sungguh. Kalau boleh tahu itu ngambil spare marginnya itu berapa banyak kalau misalnya stationery itu? Margin dalam arti mau margin keuntungan gitu. Bisa berapa banyak gitu kalau kayak gitu mainan kayak gitu tuh. Kalau stationery itu sebetulnya itu hampir 100%. Bu Deni. Oh ya pantes. Kalau 100% itu permasalahannya ya karena memang itu barangnya kan bukan mateng ya kan. Iya. Nggak basi, Iya. dipakainya lama. Kertas itu apa? Folio Folio. polos itu kan ambilnya dari sana 100 rupiah. Dibagi-baginya Nah, kita dijualnya kan jualnya 200. Kan 200. Kan 100% Seperti itu. sudah. Oh iya benar. Gitu. Kali berapa orang anak-anak beli? Mau beli 4 gitu loh Bu Deni. Oh gitu, iya ya. Memang kalau ini harus jago-jagoan mengelola. Iya. Ya akhirnya terus kemudian ekspansi
Oh aku jadi paham ini, aku jadi paham kenapa stationery bisa bertahan hingga detik ini. Barangnya kan gak ada yang basi. Ya begitu, Gitu itu ya? yang utama. Dan maksudnya itu tetap di display cantik seperti itu hingga detik ini. Iya, Itu yang bisa bertahan lama. iya. Tapi cuman dari sisi pemasukan zaman yang kemarin belum ada lawan. Dengan sekarang yang dekat-dekat ada lawan. Itu berpengaruhnya berapa persen menyusutnya? Enggak menyusut sama sekali. Oh nggak menyusut sama sekali? Iya. Wah berarti benar-benar segmen ya, maksudnya Iya. sudah ada pasarnya betul ya? Betul. Luar biasa Kalau kayak stationery gini yang itu. betul dicontoh ini. Saya belajar dong, tapi saya jual apa ya? Yang jelas bukan stationery juga dah saya dah. Gak mau saingan. Kalah saya dengan metodenya udah salah saya. Balik setelah ke Early Stationery yang bertahan hingga detik ini, Warung Sultan lah ya, Warung Sultan lah timbul. Awal-awal dulu menunya Warung Sultan itu apa aja? Dari dulu memang khas masakan Jawa. Khas masakan Ya. Jawa. Ini ini mengkualifikasi diri di spesialis masakan Jawa karena memang bisanya masakan Jawa atau memang tidak mau, maksudnya aku punya masakan ada ini ya, interkontinental gitu-gitu enggak ya? Maksudnya emang sengaja Sengaja. Khusus spesifikasi di situ. Masakan Jawa. Awal pertama bikin Warung Sultan tuh warung yang di pinggir-pinggir itu belum ada Belum ada. sama sekali. Sama sekali belum ada. Yang di sebelah sono yang sekarang rame gitu enggak ada. Belum. Di Bunul-Bunul? Kalau di Bunul ada. Oh, Kalau ada. Di daerah Simpang Surat Selatannya yang enggak ada. Wah penguasa dong dulu. Rujak ada. Oh, Tahu rujak dari dulu lontong ada ya? Ada ya. Makanya saya pilih masakan Jawa. Masakan Jawa. Soalnya lebih ke bisa pagi, biasa siang. Gitu. Bukannya sampai jam berapa sih? Jam 6 pagi sampai jam 3. Oh memang masa-masa jam-jam produktif orang itu. Emang lebih ke situ saja. Ya. Itu pada saat kita buka, saat ini bikin warung itu, anak-anak usia berapa? Warung anak-anak sudah besar, Bu Deni sudah SMP, sudah SMA. Artinya maksudnya enggak yang kerepotan harus bangun pagi itu harus mandiin anak dulu gitu. Oh tidak. Tidak, itu sudah lumayan gede ya? Dari kecil anak-anak itu sudah mandiri, Bu Deni. Udah Tahu mandiri kan, semua ya? di toko itu kan gimana kalau, Ma, bajuku mana? Cari sendiri. Saya bilang Sudah gitu. begitu ya? Itu 1, 2, 3, sampai 5 kali bahkan 10 kali. Sudah anak-anak nggak tanya. Jadi Sudah tetap tahu, saya sudah. tanya, jawabnya sudah cari di Cari tempatnya sendiri. situ. Dari situ anak-anak sampai sekarang enggak pernah tanya barangnya. Sudah tahu semua. Nah, Karena mungkin pembiasaan dari kecil ya. Apa-apa kan karena mungkin sendiri ya harus melakukan men-serve diri sendiri. ya. Oke. perempuan. Good, itu very good. Anak-anak bantu-bantunya sampai tingkat apa kalau di warung itu? Semuanya Pada saat itu. Bu Deni. Loh, jagoan juga anak-anak juga benar-benar sama-sama di ini ya? Kalau di depan kompornya enggak. Oh, di depan kompornya enggak. Soalnya pertama dia perempuan, ya perempuan. Saya di situ Nun Sewu, ada eman nih sama anak perempuan itu. Emannya gimana maksudnya? Ya takut kena Minyak, ya, gitu ya. takut kena. Pokoknya saya eman gitu, biar saya aja yang sudah tua yang berjuang, anak-anak bantu-bantu di Front line. belakang. Iya. Iya. Oncek Di depan juga? berambang, oncek bawang. Oh, seperti bantu-bantu itu. yang perintilan-perintilan Iya, kecil. perintilan-perintilan Tapi gitu. mau? Semua Enggak mau protes support. ya? Tidak Luar ada. biasa ya. Enak loh punya anak perempuan. Pak Din, Iya. anak perempuan itu menyenangkan. Bisa membantu ibu di dapur. Saya bilang ini semua juga untuk kamu. Gitu loh, ini semua ayo kerja bareng-bareng. Ini semua nanti jatuhnya lo kembali ke kamu lagi. Kamu minta apa, mama belikan gitu. Makanya anak-anak Enak ya, semangat. anak perempuan itu pengertian tuh enak ya. Iya. Enggak repot sama Nggak sekali. repot. Kebetulan perempuan semua tadi. Jadi perempuan semua jadi enak gitu ya. Di saat dulu itu warung itu berdiri hingga sekarang, kapan sih happening banget ini warung? Jadi istilahnya dikenal banget sehingga bisa mencapai profit yang paling tinggi itu saat kapan itu? Saat tahun berapa itu? Warung Sultan itu tahun 2018 itu Merajai. Merajai di dunianya. ya 2018 itu yang 2018. paling anu ya, Setelah paling itu deng deng deng.
Setelah itu Covid muncul 2018. 2018. Itu dulu 2019. ceritanya Warung Sultan dikenal itu pakai cara-cara apa? Maksudnya dalam arti bentuk promosinya. Bentuk promosinya itu gimana, Ses? Ya cuma dari mulut ke mulut aja kayaknya. Kayak dari yang 25 orang pegawainya Smart BHN. Iya itu kan, ya itu kan meskipun sudah nggak kerja di Marven, dia itu mampir makan. Masih jadi gitu. langganan. Oh kayaknya ini Sampai sekarang. masakannya ada sesuatunya ini. Ya. Ada sesuatu di dalamnya. Mempertahankan selama itu, aku bilang ya lama ya, 5 tahun itu bertahan untuk sebuah warung itu termasuk lama. Mengingat sekarang ini kayak ke pilihan-pilihan kuliner online itu kan banyak banget. Yang orang itu berbagai macam serbuan menu dari Korea ya. Kalau Cina sih udah lawas dari dulu. Memang kita ada maksudnya budaya kita itu ada Cina, ada Madura ya kan yang maksudnya mempengaruhi juga ke kulinernya. Nah sekarang ini dengan dentuman hantaman ini gelombang-gelombang sekarang itu masakan barangnya icik-icik kayak popcorn chicken kayak gitu-gitu. Terus yang berbau-bau bubuk-bubukan kayak gitu ya kan. Ya. Itu berpengaruh? Tidak. Oh tidak ya? Tetap semoga tidak ya. Angel ya, angel mencari titik kelemahan itu sangatlah sulit nih di Warung Sultan ini. Waduh keren banget. Itu gimana caranya treatment ke masyarakat, maksudnya orang yang mencintai Warung Sultan itu bagaimana cara treatment ke para pelanggan gitu. Ya apa cara jaganya itu? Rasa Bu Deni. Rasa ya? Rasa Bu Deni. Rasa gak pernah bohong. Ya rasa gak pernah bohong. Rasa gitu. gak pernah bohong. Ya. Orang akan kembali lagi, akan kembali lagi. Ya. Lagian juga mungkin salah satunya adalah masyarakat di sekitar Simpang Sufa Selatan memang akrabnya adalah masakan-masakan Jawa ya. Lebih banyak juga kan maksudnya masyarakat asal. Ya. Jadi nggak banyak orang pendatang yang memang lidahnya berarti cocok. Ya kan? Kalau pendatang otomatis ikannya senengnya yang seger, yang pedesnya yang gimana ya kan? Kayak gitu. Nggak pengen ekspansi ke masakan-masakan lain? Belum. Belum ya? Belum. Luar biasa. Soalnya ini aja sudah menyita waktu Bu Deni. Menyita waktu. 25 masakan tiap hari itu loh Bu Deni. 25 masakan, wow. Iya. Si. 25 masakan, ngaturnya gimana? Sebentar, aku gak bisa bayangin. Aku masak 2 jam 8 masakan, oke, sendirian. Enggak, 25 masakan, itu ya apa ngaturnya? Ya kita bangun jam 3 Bu Deni. Jam 3. Malam persiapan, anak-anaknya apa? Sebelum tidur persiapan? Dari ngiris tempe, ngiris tahu, kita digorengi semua sama anak-anak. Besok pagi kita jam 3 setel. Masak sudah? Masak sudah. Oh berarti ke pasarnya itu enggak subuh-subuh? Subuh-subuh? Pasarnya kita kadang-kadang siang. Oh karena memang bukanya dari jam 6, jadi mesti ready justru Iya, sorenya. Oh gitu. Kita butuh apa? Jam 11, kita lari ke pasar. Ke pasar. Jam 10 bisa. 25 masakan itu apakah bumbunya itu maksudnya gini, hampir kebanyakan bumbunya kali sama ya. Sehingga maksudnya ngaturnya lebih mudah. Atau memang masakan Jawa kan semua bumbunya itu aja ya? Enggak variasi kan, enggak variatif kan? Maksudnya Ya, dalam juga. arti pasti berambang merah, berambang ngono, gitu loh. siap. Ingredientsnya itu sama gitu ya. Sama. Jadi maksudnya itu bahan dasar tetap sama. Mungkin kesulitannya ada pada membagi waktu. Ya, Membagi waktu. harus pinter membagi waktu itu. Harus pintar membagi Iya. waktu. Bangun Kendalanya jam memang di 3, situ ya. Jam 5, Heeh. jam 5 adzan subuh itu Heeh. saya pakai mukena ke musola. Sholat dulu, jamaah dulu. Oke. Setelah itu balik lagi, setelah lagi. Langsung lagi cabut. Buset, Wajib. nah, luar Wajib. biasa. Ada pernah dapetin kesulitan yang paling bikin deg-degan nggak pada saat memasak itu? Nggak taunya laosku kemana dia? Kalau aku kan gitu. Kalau sesuatu itu nggak di depan mata aku tiba-tiba hilang, aku panik berat. Kalau Sesani gimana? Tidak. Saya itu kalau dari awal ya, laos harus tetap di sini, kone di sini, jahe di sini. Kalau di lupa saya marah. Wah sama kan? Sama ya kan? Saya marah. Berarti saya kalau dapur saya itu
diberantakin, bukan diberantakin, dirapiin malah aku malah bingung. Iya. Karena aku jadi nggak tahu di mana letak posisi Saya kalau teman-teman ngambil kita Mas itu. Kyo, itu peteng saya tahu itu. Harus di sini tempatnya itu. Harus di situ. Enggak boleh dirubah. Wah itu sudah bisa, maksudnya itu sudah bisa jadi panik kalau udah pindah tempat ya. Iya. Nggak bisa kan masakan kan sudah siap. Kalau masakan mau sudah di wajan saya kompor sudah bunyi, wajan di atas itu di sini sudah siap udah nih. Nggak boleh ada yang kurang. Nggak boleh ada yang kurang. Iya, kalau lari kita habis waktunya. Tapi ya selama 5 tahun ini pernah nggak mendapati kayak gini, masakan basi atau enggak laku atau terus kemudian ternyata orang pesen terus nggak jadi. Alhamdulillah untuk itu enggak. Kalau untuk masakan basi itu biasa. Masakan basi biasa. Biasa Suante ya. banget. Maksudnya aduh kok jadi ini namaste sekali. Masakan Kalau basi dulu, biasa. kalau masakan saya enggak habis, saya bungkus, saya taruh ke Yayasan Al-Karni, SMP 24. Oh ke sana. Saya enggak mau tahu sudah. Saya taruh ke sana. Biar bermanfaat saya. Pak ini buat anak-anak sudah saya ngalih. Kalau enggak habis. Kalau Jadi sudah punya anu ya, sambil berkaca-kaca loh. tuh, Al-Karni dulu saya itu. Jadi memang ya dari awal ya mencari ya membagi. Kayak gitu ya. Harus budaya. Harus seperti itu. Oh, enak loh ya. Itu yang bikin kantong kita enggak pernah kering. kering. Sungguh itu. Itu yang kalau namanya diperhatikan. barokah, ya enggak sih? Di situ ujung-ujungnya. Suatu saat di suatu kejadian gitu. Anak-anak pernah nggak ada yang enggak, artinya gini, saat mereka lagi kalut dengan sekolahnya, saat mereka lagi masalah dengan masalah dengan apa ya, maksudnya skripsi kayak apa kayak ternyata terus ada masalah juga dengan asmara, pernah nggak anak-anak nggak bantuin gitu, atau purik gitu, gitu, masalahnya, aduh mah aku tuh kesel mau ya, jangan disuruh-suruh gitu. Enggak berani. Nggak berani. Anak-anak itu takut sama saya. Waduh militer Kayaknya juga belum militer? Militer saya. Waduh, Saya militer banget kalau sama anak-anak. di balik tangan militer itu terjadi keberhasilan dong ya. Saya militer banget. Kasihan saya kadang-kadang kalau diam gitu. Kasihan anakku tuh. Tiap hari tak peletar pekerjaan gitu. Lu Buden. Walah ya ampun anak-anak lihatan mamamu ini sampai mau nangis. Aku tahu ya pasti di saat kita memberikan maksudnya pekerjaan-pekerjaan untuk anak-anak sebenarnya nggak tega juga. Iya, nggak tega. Satu sisi mereka belum waktunya tapi sisi lain kita perlu bekerja sama dan harus teamwork ya kan dan harus maju bersama. Iya. Ya baiklah. Kita calm down dulu. Karena sesaat ini lagi sedikit emosional ya. Sudah mau menderai-derai air matanya. Kita ambil nafas dulu sebentar ya. Kita datang di part 2 dengan all varian yang dijual, 25 masakan yang dijual tadi ya. Kita tunggu di part 2. Wait for a second. Oke, see you.